Oke, jumpa lagi dalam video tutorial kali ini. Ya, eh, di dalam seri video algoritma dan struktur data ini, video yang pertama kita akan membahas terkait dengan apa yang dimaksud dengan stack. Ya, seperti yang kita tahu ya, eh, stack kita udah tahu ini arahnya. Stack ini apa? Ya, stack itu adalah tumpukan yang mana nantinya tiap data ini akan diletakkan seperti kita meletakkan tumpukan pada baju. Jadi datanya ditumpuk dari bawah sampai ke atas, disusun gitu. Ya, lalu uh, ketika kita ingin mengambil data dari sebuah stack, yang kita ambil duluan itu adalah data yang paling atas. Maka dari itu di stack kita mengenal prinsip yang namanya last in first out. Jadi data yang terakhir dimasukkan itu nanti yang keluar duluan. Seperti itu. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Misalkan ada data 90, lalu kita mau menambahkan data ke dalam stack, misalkan 78, lalu ada 23. Nah, ketika kita ingin mengambil data yang di stack, kita pasti akan mengambil data dengan nomor 23 ini. Jadi ini diambil dulu, stacknya seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke bagian kode penerapan di dalam Java ya. Uh, di kelas tag ini kita akan menggunakan dua atribut. Yang pertama atribut data, yang kedua adalah atribut top. Ya, data udah jelas untuk menyimpan datanya di dalam stack itu berupa array. Lalu top. Nah, top di sini ini adalah posisi terakhir dari stack. Jadi stack itu ketinggiannya udah di level berapa. Jadi data terakhirnya itu berada di indeks keberapa. Nah, berhubung ketika stack itu dalam keadaan kosong, maka kita inisialisasikan saja dengan nilai -1 di sini. Ya. Misal ada stack ini di sini kosong stacknya. Top sama dengan -1. Nah, ketika kita memasukkan data, misalkan ada 23 di sini. Nah, maka nilai top ini akan berubah menjadi 0. 0 ini menunjukkan posisi terakhir di dalam stack karena dia disimpan di dalam array. Posisi terakhir itu dia berada di indeks ke berapa? Indeks ke 0. Nah, ketika kita ingin menambahkan suatu data, tentunya kita akan menambahkan ke data dengan indeks ke 1 kan ya. Indeks ke 1 misalkan 90, berarti topnya jadi 10. Jadi 1. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada dua metode, isEmpty sama isFull. Jadi metode isEmpty ini bertujuan untuk menentukan apakah stack ini masih kosong apa udah ada isinya. Lalu di sini ada isFull yang mana metode ini digunakan untuk mengetahui apakah stack itu sudah penuh apa belum. Oke. Ketika semua sudah jelas, maka kita bisa melakukan proses penambahan data yang disebut sebagai push ke array. Jadi misalkan kita tampilkan di sini public void push object new data. Ketika tidak kosong, ketika stacknya itu masih belum penuh, maka kita bisa menambahkan datanya. Plus top, sama seperti yang diilustrasikan tadi. New data. Else. True new illegal. Stack telah penuh. Nah, misalkan kita push ini di sini ada
stack push 20 stack dot pop sama dengan push sama dengan push 10, maka ketika dicetak dia akan mengeluarkan 20-nya di bawah, 10-nya di atas. Sekarang seperti ini. Lagi. Nah. Kita bisa jalankan di sini. Nah. Ya seperti itu. Nanti ketika dimasukkan ke dalam array, dia akan mencetak seperti ini. Sebenarnya ini pencetakannya harusnya indeksnya mundur. Jadi seperti ini aja. Jadi kita loopingnya terbalik aja. In data main. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi stack yang dimasukkan duluan, objek yang dimasukkan duluan, dia akan keluar nanti paling terakhir. Nah, seperti itu. Ini kalau kita push. Sekarang kita lakukan pop. Nah, pop ini kan untuk mengambil data yang paling atas. Jadi seperti ini aja. Return. Apakah dia kosong? Apakah dia tidak kosong? Kalau misalkan tidak kosong, keluarkan data yang paling atas. Data top main. Ini gini aja wes. Nah ya, data top main 0. Nah, ketika datanya stacknya ini kosong, maka kan tidak dikembalikan apa-apa, jadi dikembalikannya 0 dia. Oke, kita coba di sini. And system out payment stack pop stack print. Ini. Oke. Kita coba jalankan. Nah. Ya ini ada error ini. Jadi seperti ini. Ini harusnya dimulai dari top. Ya. Jadi ketika kita melakukan pop, maka data yang hilang ini adalah 56. Lalu misalkan ada perintah untuk push lagi. Stack push -99.
setelah push data, nah misalkan seperti ini. Nah, ketika setelah di push, data yang yang tempatnya 56 ini akan diganti dengan minus 99. Nah, itulah gunanya kenapa kita menggunakan variabel top ini gunanya ya untuk itu. Jadi untuk mendeteksi di posisi terakhir manakah dia stack itu. Posisi objek yang paling atas itu dia ditaruh mana. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita ngambil data dari sebuah stack, yang diambil duluan itu data yang paling atas. Puncaknya yaitu top. Nah, kenapa harus dikurangi? Karena ketika kita udah mengambil datanya, lalu datanya sebenarnya masih ada. Mana tadi? Nah, sebenarnya ketika kita lakukan pop, data dengan angka 56 ini sebenarnya masih ada di array. Coba ketika kita push, angka 56 ini kemudian diganti dengan angka minus 99. Ya. Jadi di stack ini ya cukup singkat memang. Karena ini algoritmanya juga nggak terlalu rumit juga. Struktur datanya juga sederhana. Ya, masih banyak lagi tentang materi-materi ASD. Selanjutnya nanti akan ada video tentang singular linked list, double linked list, sama circular linked list. Nanti insya Allah akan dikerjakan secepatnya. Ya, sekian dulu untuk video tentang stack ini. Semoga bermanfaat dan sekian.